Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, video kali ini akan sedikit sensitif, tapi dijamin ini akan menambah wawasan kalian. Kalian pasti sudah tahu kan halalnya hubungan badan antara perempuan dan laki-laki apabila telah melalui akad pernikahan. Namun pernahkah kalian mendengar jika dalam agama Islam, seorang laki-laki halal melakukan hubungan badan tanpa melalui proses pernikahan? Meski demikian, hal tersebut tetap harus memperhatikan syarat dan aturan yang telah ditetapkan. Lantas apa saja syarat yang diberikan oleh Islam? Dan bukankah hal tersebut masuk dalam perbuatan zina? Bagi para kaum pria, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tercipta dengan bentuk tubuh yang sempurna, memiliki akal pikiran, dan dibekali ketertarikan antar lawan jenis, menjadikan manusia sebagai satu-satunya makhluk paling istimewa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sekalipun lebih istimewa dibanding makhluk-makhluk lainnya, status manusia di mata Allah bisa lebih hina dari hewan. Apabila sifat dan kelakuannya menyimpang dari ajaran Allah, kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka juga mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kelakuan mereka itu layaknya binatang ternak, bahkan lebih rendah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179 merujuk pada ayat barusan. Kemudian mencari tahu jenis perbuatan dosa yang masih marak dikerjakan oleh manusia, maka satu di antara banyak maksiat yang bisa membuat seorang hamba menyerupai, bahkan lebih hina dari binatang adalah zina. Pasalnya seperti yang telah kalian ketahui, hewan atau binatang adalah makhluk Allah yang tak dibekali akal, sehingga kapan saja bisa melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Atas dasar itu, apabila seorang manusia melakukan hubungan seksual tanpa memperhatikan syariat Islam, maka secara sengaja ia sudah tak menghiraukan hati, telinga, mata, serta akal yang telah Allah berikan. Tak heran di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengingatkan umatnya dengan bersabda, hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak. Pertama, menghilangkan karisma dan keceriaan wajah. Kedua, menyebabkan kemiskinan. Ketiga, mengundang kutukan Allah. Dan yang keempat, membuat kekal di neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Beruntungnya, melalui agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan perintahnya untuk menjauhi zina, melainkan memberi solusi dengan cara pernikahan, agar seorang hamba bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Dalam ajaran Islam, pernikahan sebenarnya bukan hanya berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah di mata agama maupun negara. Bukan pula sekedar hubungan yang dijalin untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan keimanan, kondisi jiwa manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Wajar jika perkawinan atau pernikahan dikatakan sebagai solusi dari Allah yang apabila dikerjakan akan menyempurnakan separuh agama. Sayangnya, karena banyaknya kasus perceraian, pernikahan kerap menjadi momok menakutkan bagi generasi muda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, kajar mereka memilih untuk berzina daripada menjalankan sunnah Rasul satu itu di negara kita sendiri. Pada laman Databox dilaporkan terhitung sejak 2016 sampai 2021, jumlah kasus kriminal kesusilaan meningkat hingga mencapai angka 6.872 kasus. Bahkan angka tersebut belum termasuk kasus persinahan yang terjadi di tempat-tempat prostitusi. Kondisi tersebut semakin membuktikan bahwa negara bermayoritas Muslim ini masih memiliki generasi muda yang jauh dari agama. Sebab bila mereka dekat dengan agama, mungkin saja mereka pernah mendengar satu hadis berikut. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu dapat membentengi dirinya dari syahwat yang menggebu. Hadis riwayat Bukhari. Menariknya, selain melalui proses pernikahan, ternyata ada satu cara berjima atau berhubungan seksual yang boleh dilakukan, bahkan dihalalkan dalam ajaran Islam.
Bagi kalian yang penasaran, cara halal untuk berjima tanpa harus memiliki hubungan suami istri disebut juga dengan konsep milkul yamin. Menurut syariat Islam, milkul yamin adalah hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap hamba, sahaya, atau budak. Entah itu budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian, maupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat. Karena itu, apabila kepemilikan itu telah dibuktikan dengan atau bahasa kasarnya tanda kepemilikan, maka bagi tuan yang memiliki budak perempuan, diperbolehkan berjimat dengannya. Ia mengejutkan, meski akad kepemilikan terkesan mudah untuk dilakukan. Siapa sangka jika jumhur ulama telah sepakat bahwa akad kepemilikan antara budak dan tuannya lebih kuat dibanding akad pernikahan. Bahkan jika seorang tuan beserta budaknya telah melakukan akad kepemilikan lalu, beberapa waktu kemudian ia melakukan akad pernikahan dengan budak tersebut, maka akad pernikahannya itu tidak sah. Hal tersebut termaktub dalam kitab Al-Ma'ruf Al-Al-Fiqihah dengan penjelasan kepemilikan seorang tuan terhadap budaknya secara otomatis membolehkan adanya hubungan seksual meski tanpa akad. Artinya hubungan intim si tuan dengan budaknya tidak membutuhkan akad nikah. Sekiranya ia mengadakan akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah dan tidak pula mengubah status budak itu sebagai istri. Akan tetapi, mendengar mudahnya melakukan hubungan seksual melalui konsep milkul yamin harusnya tak membuat umat Islam yang hidup di zaman ini atau kalian yang sedang menonton video ini berbahagia. Sebab berhubungan seksual yang halal tanpa melalui pernikahan, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi selain akad. Pertama, orang tua baru bisa berhubungan intim dengan budaknya jika budak tersebut sepenuhnya milik pribadi, bukan milik bersama, baik itu dimiliki dari hasil peperangan, pembelian-pemberian, yang pasti bukan hasil curian atau rampasan. Kedua, keyakinan budaknya harus beragama Islam atau wanita-wanita ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apabila budak tersebut beragama Majusi atau paganisme, maka seorang tuan yang beragama Islam tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan. Ketiga, konsep mikul yamin membolehkan untuk menggabungkan seorang budak perempuan dengan saudara perempuannya, dengan anaknya, dengan ibunya, atau dengan bibinya. Namun kondisi itu hanya sebatas menjadikannya sebagai asisten-asisten rumah tangga. Dan untuk perkara berhubungan, tetap harus konsisten pada satu budak saja. Keempat, budak perempuan yang digauli tidak ada hubungan darah dengan tuannya. Artinya dengan konsep milkul yamin, seorang tuan tidak boleh menjadi mahramnya sebagai budak bayi, mahram dari sisi nasab, persusuan maupun perkawinan. Bahkan sebenarnya, budak yang masih memiliki status mahram dengan tuannya secara otomatis akan merdeka, meski yang disepakati itu adalah akad kepemilikan kelima. Setelah seorang tuan bergaul dengan budaknya, maka baginya diharamkan menikahi serta berkhidmat dengan keluarga dari budak tersebut. Budak yang dimiliki tidak berstatus sebagai istri orang lain, tidak sedang menjalani masa iddah, dan tidak sedang dalam kondisi mengandung. Bagaimana menyimak syarat-syarat tadi? Masih adakah di antara kalian yang berminat untuk mengikuti konsep milkul yamin? Jika kalian masih berminat, sebaiknya tinggalkan minat itu. Sebab di zaman yang sudah modern ini, konsep milkul yamin sudah tidak relevan untuk dilakukan. Terlebih lagi, setelah beberapa tahun Rasulullah SAW menjalani kehidupan sebagai seorang nabi, konsep milkul yamin sedikit demi sedikit tidak lagi membuat umat-umat di zaman kenabian tertarik. Sebab di perjalanan dakwahnya, Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Sahabat beriman, sudah pernahkah kalian mendengar konsep milkul yamin sebelumnya? Jika tidak, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.